Perkenalkan, nama aku Indah Vela Ibadah, bisa dipanggil Vela. Aku mahasiswi Universitas Peradaban tahun kedua semester 3 dengan jurusan Teknik Elektro. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau aku boleh? Termasuk elektro apa? Termasuk elektro. Misal ditanya aku masuk elektro pas aku baru masuk, itu sebenarnya karena orang tua. Tapi setelah udah 1 tahun gitu menggeluti di teknik elektro, jadi sadar gitu kalau ternyata aku masuk teknik itu, teknik apapun ya, bukan cuma teknik elektro, itu prospek kerjanya itu luas. Karena di beberapa kayak perusahaan, kayak pertambangan, atau perkantoran gitu, pasti dia butuh anak teknik, apalagi teknik listrik buat penerangan gitu kan, kontrol panelnya, apanya. Nah itu juga menjadi alasan aku untuk dia tetap di teknik elektro gitu, karena pas semester 2 aku mulai kayak salah jurusan ini gitu mas. Masuk ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Faris, Sabil, alamat dari Singapura Tonjong, sama kayak banyak dari PF. Ada yang mau ditanyakan? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Adiansyah, biasa dipanggil Ahmad. Asal Singapura sama kayak Mas Sabil. Jurusan dari teknik elektro semester 3. Awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Tribrianto, biasa dipanggil Mas Ibu. Alamat sama kayak Mas Ahmad dan Mas Sabil dari Singapura Tonjong. Saya semester 3 dari teknik elektro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Abdul Aziz. Saya mahasiswa teknik elektro juga dari Universitas Peradaban. Kalau kakak-kakaknya ini semester 3, saya baru semester 1, artinya saya baru masuk di teknik elektro peradaban ini. Kalau asal saya dari Turi Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujalaludi. Saya dipanggil Jalal saja. Saya sama beliau-beliau ini juga sama dari Prodi Teknik Elektro Universitas Peradaban. Tepatnya di semester 1 nama saya Muslimat. Asal saya dari Bunda Siramo. Hobi sama mancing. Soalnya sudah tahu nih sama kata-katanya. Jadi sekarang minta perhatiannya dulu. Aku mau jelasin tentang materi marketing communication. Boleh minta waktunya ya teman-teman? Boleh. Jadi ada yang udah tahu magnetic levitation dulu nggak? Belum. Berarti baru pertama kali dengar. Ya. Jadi magnetic levitation kita bagi dulu tentang pengertian gravitasi dulu ya teman-teman. Jadi gravitasi adalah fenomena di mana suatu objek dapat mengapung atau melayang tanpa adanya sentuhan fisik. Nah di sini kita manfaatin dengan gaya gravitasi. Kayak tadi nggak bakal jatuh kan? Dia bakal kayak gini, maksudnya ngambang gitu. Nah apa yang sehingga objek itu mengapung, nggak bakal jatuh karena adanya gaya gravitasi tersebut. Untuk pengertian magnetnya, jadi magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang mempunyai sifat khusus. Nah magnet itu kan ada 2 kutub, yang pertama kutub utara dan kutub selatan, positif dan negatif. Nah, setelah kalian udah ngerti nih pengertian dari magnet dan pengertian dari gravitasi, udah ada yang nyimpulkan nggak tentang gravitasi magnet tersebut? Coba, ayo. Jadi
Jadi kan tadi udah gravitasi ini ambang gitu kan dengan gaya gravitasi. Kalau magnet itu mampu menarik benda lain sejahtera yang memiliki sifat khusus dengan dua kutub utara dan selatan. Ketika kalian udah tahu nih apa itu gravitasi, apa itu magnet, nah digabungin jadi gravitasi magnet. Ada yang tahu pengertiannya nggak? Nggak salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman, kita diskusi bareng-bareng aja. Salah. Sepenuhnya kalian aja ketika kalian udah ngerti pengertiannya, coba kalian simpulin kita sama dari itu kayak gimana. Yuk mas-masnya tahu, jangan takut salah, belajar bareng-bareng. Ini mbak. Ini nggak ada yang tahu? Oke, kita lanjut ya. Kita masuk di gravitasi magnet. Karena tadi gravitasi sendiri itu memanfaatkan gaya gravitasi. Kalau misalkan gravitasi magnet, dia tuh memanfaatkan gaya si magnetnya. Tadi kan ada magnet, ada kutub positif dan negatif. Nah, ketika kutub positif dan negatif didekatkan, dia pasti bakal saling menarik. Tapi ketika kutubnya sama, dia bakal tolak menolak. Nah, ketika misalkan bayangkan ini magnet ya, ini kutub positif, ini kutub positif juga didekatkan, pasti dia bakal tolak menolak. Nah, nggak bakal nempel kan, dia bakal melayang di atasnya. Nah, di atasnya ini, di atasnya si magnet yang di atas itu dikasih, misal kayak dikasih objek mobil-mobilan atau lampu. Nah, jadi kan nanti si lampu atau si mobil-mobilannya bakal kelihatan melayang. Nah, itu gravitasi magnet itu memanfaatkan si gaya magnet yang tolak menolak. Kalau gravitasinya sendiri dengan gaya gravitasi, tapi kalau digabungin, dia memanfaatkan gaya si magnet itu. Oke, paham? Nah, oke. Kan tadi udah belajar magnet ya. Kalian pernah beli magnet kecil yang di abang-abangan? Nah ya, pernah mainan ya. Magnetnya misalkan didekatkan, nah kalau menolak, misalkan kutubnya sama, kalau menolak, dia kalau dipegang gini, dia bakal stabil, ya kan? Tapi kalau misal magnetnya ditaruh, terus kalian taruh magnetnya di kutubnya yang sama, ditaruh aja, jadi nggak dipegangin, dia pasti yang di atasnya bakal jatuh, nggak bakal seimbang. Nah, kenapa dia jatuh nggak seimbang itu kenapa? Ada yang tahu? Ayo dong, jawabannya dong. Kalau juga nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Perkenalkan, nama saya Ibu Usma Dewi dari kelas 12 TKI 1. Jawabannya karena tidak ada di atasnya. Karena tidak ada tekanan di atasnya. Oke. Tepuk tangan dong. Bukan di atasnya. Soalnya gini, semisal kalian magnetnya tadi kan sama-sama kecil ya. Kalau sebenarnya kalian mau bikin gravitasi magnet sederhana, kalian tuh yang di bawahnya, yang magnet penyokongnya itu pakai yang lebih besar dari magnet di atasnya. Apalagi kalian pernah lihat magnet yang tengahnya bolong, ya itu, nah itu kan lebih besar. Misalkan dia lebih besar, magnetnya di bawah dengan model yang magnet bolong kayak itu dikasih magnet kecil yang di atasnya. Nah, karena magnet itu lebih besar, dia tuh punya medan magnet yang lebih besar buat nyokong yang di atasnya. Terus juga nanti kan karena magnetnya berat juga, terus yang di atasnya itu karena lebih kecil, jadi magnet yang di bawahnya itu punya energi buat di sampingnya gitu loh, kayak gini. Jadi di magnet yang di atas itu stay. Nah itu karena tekanan energi karena tekanan medan magnet di bawahnya jauh lebih besar dari tekanan dari medan magnet di atasnya. Itu. Jadi makanya sih magnet di atasnya bisa stabil. Kayak gini loh. Jadi ini kan lebih besar nih dari lingkarannya. Itu di tengahnya. Jadi energi medan magnet yang lebih besar ini menyelimuti si magnet di atas.
dari samping, dari tengah. Karena kalau misal dia nggak lebih besar, dia pasti bakal ke pinggir jatuh. Tapi kalau misal dia lebih besar, dia pasti bakal kayak gini kan. Jadi dikurung lah kayak gini. Makanya dia bisa menambah. Untuk materi selanjutnya mungkin Mas Sabil mau yang maparin. Saya persilakan Mas Sabil. Ceritanya tuh baik. Masuk teman, ini contoh dari kendaraan yang sudah menggunakan sistem gravitasi magnet. Itu ada magnet prime. Magnet sendiri itu sebenarnya dari sistem prime, yaitu kereta api yang mengambang. Prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang. Sedangkan itu rel sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Kereta magnet juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Dengan kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, kereta ini mampu melaju dengan kecepatan 600 km per jam, jauh lebih cepat dari kereta biasanya. Penggunaan magnet dalam magnet itu yang pertama di sebelah sini itu ada magnet support. Itu keren. Adalah magnet yang menarik kereta agar mengambang dan menggerakkannya. Sedangkan di bagian sisinya adalah magnet penuntun menjaga kereta tetap di jalur rel. Magnet penyokong dan penuntun ini dapat pada dua sisi sepanjang kaki kereta, dan sistem kontrol elektronik memastikan kereta melayang. Tiga jenis teknologi magnet itu ada. Yang pertama elektrodinamik, itu tergantung pada magnet konstruktivitasnya. Yang kedua ada elektromagnetik, itu tergantung pada elektrodinamik kontrolnya. Yang terakhir ada induktif, itu inovasi terbaru, mungkin lebih ekonomis menggunakan magnet permanen. Selanjutnya akan disampaikan Mas Prinsip kerjanya, jadi jalan magnet di sepanjang bumi ini dihasilkan harus listrik bolak-balik dari stasiun-stasiun terdekat. Untuk sementara pemerintah paling depan ada selatan dan di bawah untuk barang di pasar. Hal yang sama terjadi pada sisi kereta yang lain, di bawah ini tuh berdua magnetnya, jadi bolak-balik. Jadi yang ini naik, yang ini nolak. Nah, ini kan sedikit kereta. Sama sisi kereta yang lain. Antara kutub utara dan kutub selatan yang menuju kereta. Terus yang paling kecil berwarna biru itu menunjukkan gaya antara kutub tersebut. Jadi ini kayak ini magnetnya itu dua kutubnya. Jadi yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan. Jadi yang di depan naik, yang di belakang menolak. Biar bisa kemudian magnet pada sisi lintasan yang depan oleh fungsi elektromagnetik akibat gerakan kereta. Ketika posisi kereta berjalan cm di bawah pusat magnet ini, maka kutub selatan dinding itu menarik kereta ke atas dan kutub dan kutub utaranya akan mendorong kereta juga ke atas. Jadi keretanya tuh melayang. Semakin cepat dia akan melayang.
di bawahnya juga ada magnetnya. Di sini yang berfungsi sebagai tentunya supaya kereta tidak keluar jalur dari pengaturan yang saat. Yang kata ini ya bisa ditemukan di beberapa negara yang pusat, Jerman, Prancis dan Jepang. Untuk Indonesia seperti apa? Mau ditanyakan? Hubungan medan magnetik sama Magnetik dan elektromagnetik. Kan magnetik dan elektromagnetik. Jadi kalau magnet itu kan emang pure magnet ya. Tapi kalau misal elektromagnetik, jadi kita tuh bikin magnet. Karena magnet tuh udah ada dayanya, sudah ada medannya, dan kuat. Tapi kalau misal bikin elektromagnetik dia tuh harus punya coil. Tahu coil nggak? Ini tanya tuh double. Oh, yang double. Tahu di mana? Kita, nah dia tuh semakin kan di tengahnya ada planetnya nih. Nah di itu semakin besar, semakin banyak urutannya, dia bakal menciptakan medan magnetnya lebih kuat. Nah sebenarnya di magnet itu sendiri, di magnet itu sendiri di sini nih, sekarang di bawahnya, dia juga pakai coil. Jadi dia tuh nggak cuma tentang magnet gravitasinya, tapi juga dari elektromagnetik juga. Karena di bawahnya ini dia tuh pakai coil biar lebih medan magnetnya lebih gede. Kalau susah cuma pakai magnet pure magnet permanen, dia nggak bakal bisa. Jadi ini punya apa ya? Indukansinya tuh dikumpulin di coil ini agar sekelihatannya keretanya juga bisa melaju cepat. Karena ini kan selain mengambang, dia tuh cepat mendorong si coil itu. Coil atau lilitan tembaga biasanya. Cukup jelas nggak? Ada yang ditanyakan lagi? Jurusan di peradabannya project akunya. Oh yang udah aku bikin ya? Oke, makasih Mas Jo. Nah sebenarnya kalau bikin project itu kan juga tugas dari dosen. Karena ini pun kita melakukan ini karena tugas dari dosen. Nah kalau bikin project itu biasanya kan ada TS dan UAS. Di UAS kalau semester 1 sama semester 2 itu di UASnya kita bikin project. Nah kita bikin yang pertama itu nomor sampai yang kita bentuk cara bentuk. Tapi Mas itu jadi, Mas itu jadi kalau sampai. Terus yang semester 2 itu running lab yang kayak di Islam kalau kita bikin itu. Sekarang kenapa yang cuma itu? Kalau saya bikin alat pendeteksi radiasi. Iya, bikin pendeteksi radiasi. Baru 3 sih sebenarnya. Semester 1, semester 2, sama semester 3. Saya baru semester 3. Gitu. Kalau semester 3 itu di UTS. Kalau semester 1, semester 2 kan proyeknya di UAS. Mau menaikkan semester. Nah, tapi kalau semester 3 itu di UTS-nya. Nah, UAS-nya baru kayak semester 5. Cukup jelas, Mas. Ada yang lagi? Iya, yang ketiga.